kita akan mendapatkan penjelasan tentang keadaan huruf ra yang ditebalkan ada 8, ra yang ditipiskan ada 4, dua keadaan boleh ditebalkan atau boleh ditipiskan itu ada 2 keadaan. Pertama, keadaan huruf ra yang ditebalkan. Kapan huruf ra ditebalkan? Itu ada 8 keadaan. Yang pertama, idza kanat ra maftuha, apabila huruf ra-nya berbaris fathah. Jadi dimanapun kita mendapatkan huruf ra yang berbaris fathah, maka tebalkan. Itu di dalam riwayat kita, yaitu riwayat Hafsin an Asim, setiap ra yang berbaris fathah semuanya ditebalkan kecuali satu tempat, yaitu di dalam surat Hud, ya, ada huruf ra yang berbaris fathah namun dia dibaca tipis, yaitu dibaca dengan imalah. Khusus untuk ayat ini pengecualian karena riwayat, yaitu bismillahi majreha. Ra di sini barisnya fathah namun dibaca tipis karena fathahnya diimalahkan, dimiringkan, diarahkan ke i, ya, antara a dengan i, antara fathah dengan kasrah, dimiringkan di situ sehingga ra yang awalnya tebal menjadi tipis. Ini pengecualian. Namun pada dasarnya semua huruf ra yang berbaris fathah baris atas ditebalkan. Seperti rajulun, ya, rajulun, ramadana, di sini ra-nya ditebalkan. Keadaan yang kedua, idza kanat sakinah wa qablaha maftuh. Ra yang ditebalkan adalah ketika dia sukun, yaitu ketika huruf ra-nya sukun sebelumnya terdapat huruf yang berbaris atas, berbaris fathah. Contohnya Maryam, ya, Maryam, atau yarji'una, yarji'una. Di sini ra sukun sebelumnya baris atas, maka dia ditebalkan. Keadaan yang ketiga, idza kanat sakinatan wa qablaha sakin ghairu ya wa qabla maftuh. Apabila huruf ra-nya sukun, sebelum huruf ra ada huruf yang berbaris sukun namun bukan huruf ya, selain huruf ya. Kemudian sebelum huruf yang berbaris sukun ini, sebelum huruf ra itu terdapat huruf yang berbaris atas, maka di sini adalah kondisi huruf ra-nya ditebalkan. Contohnya apa? Contohnya berhenti pada kata wal asri, wal asri. Ketika kita berhenti pada wal asri, ra yang awalnya baris bawah di sini mesti disukunkan. Maka keadaannya di sini ra sukun, sebelumnya terdapat huruf sukun yaitu huruf shad, dan sebelumnya lagi terdapat huruf yang berbaris atas yaitu huruf ain. Jadi ra sukun, sebelumnya baris atas. Ini adalah kondisi huruf ra ditebalkan. Dengan syarat ra sukun di sini mesti huruf yang berbaris sukun sebelumnya bukan huruf ya. Kalau sebelumnya huruf ya, maka di sini dia mesti ditipiskan. Nah, jadi contohnya wal asri, ketika kita berhenti dibaca wal asr. Wal fajri, ketika berhenti kita baca wal fajr. Jadi ketika berhenti ra di sini disukunkan, ra-nya menjadi tebal. Kemudian keadaan yang keempat, ra yang ditebalkan adalah ketika huruf ra berbaris depan, yaitu berbaris dhammah. Contohnya kafaru, rukha'an, ar-ru'ba. Di sini huruf ra berbaris depan, maka dimanapun kita dapatkan huruf ra yang berbaris depan, maka tebalkan. Kemudian yang kedua, kemudian keadaan yang kelima, yaitu ketika huruf ra sukun sebelumnya terdapat huruf yang berbaris depan. Contohnya turja'una, turja'una. Di sini ra-nya sukun, sebelumnya terdapat huruf ta yang berbaris depan, maka ra-nya di sini ditebalkan. Atau seperti contoh yang lain, al-Qur'ana, innahu laqur'anun, laqur'anun. Ra di sini ditebalkan karena dia sukun, sebelumnya baris depan. Ini keadaan yang kelima. Keadaan yang keenam, ra yang ditebalkan adalah ketika dia sukun, ya, ketika dia sukun sebelumnya terdapat huruf yang berbaris sukun, dan sebelum huruf yang berbaris sukun ini terdapat huruf yang berbaris depan. Agak mirip dengan keadaan yang ketiga.
Contohnya, kalau kita berhenti pada kata khusrin. Khusrin. Di sini awalnya seperti dalam surah Al-Asr, innal insana lafi khusrin. Di sini awalnya ro barisnya bawah, dia tipis. Seperti yang dikatakan di awal bait matan Al-Jazari tadi. Namun ketika kita berhenti, otomatis di sini kita diminta untuk mensukunkan huruf ro. Ketika huruf ro di sini sudah berubah menjadi sukun, maka pertanyaannya, apakah ro ditebalkan atau ditipiskan? Jawabannya kita lihat. Di sini ro-nya ditebalkan. Kenapa? Karena di sini ketika ro disukunkan, sebelumnya terdapat huruf yang berbaris sukun. Sebelum huruf yang berbaris sukun ini terdapat huruf yang berbaris depan, maka kondisinya disamakan dengan ro sukun sebelumnya baris depan. Ro sukun sebelumnya baris depan ditebalkan, maka di sini ro juga ditebalkan. Jadilah dia la fi khusrin, ketika berhenti dibaca la fi khusr. Khusr. Jadi di sini ro-nya ditebalkan. Berikutnya yang ke-8, ro ditebalkan adalah ketika dia berbaris sukun sementara sebelumnya terdapat baris kasro yang tidak asli. Ya, terdapat sebelumnya baris kasro yang tidak asli, ya, yang tidak asli. Contohnya apa? Contohnya irsada, amir tabu, irji'u. Di sini ro ditebalkan. Ini kondisi yang ke-7. Kenapa di sini ro ditebalkan padahal dia sukun sebelumnya kasro? Jawabannya, baris kasro atau baris bawah sebelumnya ini bukanlah baris bawah yang asli, bukanlah baris bawah yang permanen. Buktinya apa? Buktinya kalau kita lanjutkan bacaan dari ayat sebelumnya, baris kasronya, baris bawahnya hilang. Ya, contohnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i, al-mutmainnah turji'i. Irtabu ketika dibaca amir tabu. Di sini ya baris kasronya hilang. Nah, ketika baris kasronya di sini tidak asli, ro sukun, maka ro sukunnya ditebalkan. Ini kondisi yang ke-7. Kondisi yang terakhir, ro yang ditebalkan adalah ketika dia barisnya sukun. Ketika ro-nya dalam keadaan sukun, ya, sebelumnya baris bawah, tetapi baris bawahnya baris bawah yang asli, permanen. Tetapi setelahnya terdapat huruf tebal, maka dalam kondisi ini ro juga ditebalkan. Dan di dalam Al-Quran hanya ada beberapa kata, hanya ada 4 kata yang ro sukun setelahnya huruf tebal yang ro-nya ditebalkan, yaitu dalam kata firqatun, irsada, mirsada, qirtasun. 4 kata ini di dalam Al-Quran ro sukun sebelumnya ada baris bawah, namun dia ditebalkan. Sebabnya adalah karena setelahnya terdapat huruf tebal. Ini kondisi ro yang ditebalkan.